Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak, Ibu, rekan guru yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa kita curahkan, yang telah memberikan kesehatan rohani dan jasmani sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi yang akan dipaparkan oleh calon guru penggerak kita, yaitu Bu Vera. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Adapun susunan acara pada kegiatan hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua prakata Bapak Kepala Sekolah dan sekaligus membuka acara diseminasi. Yang ketiga pemaparan diseminasi tentang budaya positif. Yang keempat tanya jawab, dan yang terakhir tutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka kegiatan acara kali ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu prakata dari Bapak Kepala Sekolah dan sekaligus membuka acara diseminasi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera tentunya di hari ini. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Agung bahwa kita masih diberi kesehatan dan keselamatan tentunya, sehingga kita bisa melakukan serangkaian berbagai macam kegiatan. Dari pagi kita melaksanakan upacara hari ulang tahun Pramuka yang ke-62, lalu dilanjutkan dengan beberapa kegiatan yang tentunya kegiatan tersebut merupakan pendampingan dari kita semua untuk anak-anak kita menuju ke arah hal yang lebih baik tentunya. Nah, pada saat kali ini kita lanjutkan kegiatan dengan tidak kalah pentingnya tentunya kita berkolaborasi, kita bekerja sama dan saling memotivasi diri untuk lebih giat bersemangat dalam melaksanakan pengembangan ini. Di mana pada siang hari ini rekan kita Ibu Vera Hermawati SPD, beliau sudah masuk di area pendidikan calon guru penggerak angkatan 8, yang mana mungkin progres untuk kegiatannya pada siang hari ini tepat di hari Pramuka di tanggal 14 Agustus 2023. Beliau itu punya satu hal yang perlu dituntaskan terkait proyeknya, yakni beliau memiliki kewajiban ya pada pertemuan progres di hari ini, yaitu mendiseminasikan dari hasil pengetahuan dan keterampilannya di bidang kajian budaya positif, yang dimana mudah-mudahan dari pemaparan beliau akan mendorong kita untuk menjadi implementator tentunya dalam menggulirkan budaya positif yang harus ditumbuh kembangkan di sekolah ini. Mungkin itu saja sebagai prakata pembuka dan sekaligus
di siang hari ini saya membuka secara resmi kegiatan progres daripada Ibu Vera Hermawati mengenai diseminasi budaya positif yang harus ditumbuh kembangkan di sekolah SLB Insan Sejahtera. Untuk itu saya secara resmi membuka diseminasi dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas atensinya dan mari kita simak apa yang akan beliau nanti paparkan. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan prakata dan sekaligus membuka acara diseminasinya. Untuk acara yang selanjutnya yaitu pemaparan diseminasi tentang budaya positif yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Vera kepada Ibu Vera, dipersilakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah mendukung penuh atas apa yang sudah saya lalui dalam kegiatan pendidikan calon guru penggerak kali ini. Bahwa sudah tidak terasa ternyata saya sudah memasuki bulan ketiga di program CGP ini. Programnya itu 6 bulan, berarti saya sudah menempuh setengah perjalanan. Sangat terasa ternyata gitu ya Pak ya, kalau dijalankan dengan ikhlas dan santai. Tentunya adalah dukungan dari seluruh pihak, rekan-rekan yang utamanya selalu mendukung saya, apapun itu dalam bentuk penugasan, apapun ide, apa yang memang saya tidak menemukan jawaban dari apa yang sudah saya kerjakan, ternyata beliau, teman-teman semua dapat memberikan masukan juga pemahaman terhadap apa yang sedang saya pelajari di modul-modul CGP ini. Tentu dukungan terbesarnya dari kepala sekolah tentunya yang selalu memberikan dukungan penuh kepada saya pribadi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak sekaligus rekan-rekan yang sudah selalu menjadi support system terbaik dalam pendidikan ini. Baik, terima kasih. Di pemaparan kali ini mungkin saya akan memberikan mengimbaskan. Saya di sini tidak menggurui, Bapak mohon maaf. Semuanya saya tidak merasa saya memiliki ilmu yang lebih baik. Hanya saja saya memiliki kewajiban untuk memberikan imbas kepada rekan-rekan apa yang sedang saya pelajari. Ternyata di penugasan itu adalah saya harus kembali mengimbaskan kepada rekan-rekan yang ada di sekolah, berikut kepada warga seluruh sekolah. Hanya saja di tugas ini saya mengimbaskannya kepada rekan-rekan dulu. Nanti semua kita sama-sama mengelola pengimbasan itu terhadap warga sekolah juga siswa-siswi kita. Aduh, pegangnya apanya? Jadi pegang gitu. Ya, nah, ini adalah modul atau pembahasan yang akan saya sampaikan kepada rekan-rekan semua di modul aksi nyata budaya positif, diseminasi budaya positif dan berbagi praktik baik. Mohon maaf, ini saya pribadi di SMP 2. Saya cari referensi Pak dari teman. Sebelum kita memulai forumnya, supaya saya sendiri tidak tegang melihat ibu-ibu semua, Bapak juga tidak tegang, apalagi saya di
disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah ini, mohon maaf. Kita membuat kesepakatan dulu ya. Di kesepakatan forum ini, yang pertama ini adalah serius tapi santai. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya. Serius tapi santai kita jalani, santai biasanya nggak tegang juga. Teman-teman juga nanti apa yang kurang paham juga bisa langsung memberikan pertanyaan kepada saya biar semuanya itu dapat dipahami. Yang kedua, semua orang boleh berpendapat dan bertanya, boleh sangat diperbolehkan sekali mengutarakan pendapatnya ataupun ada yang mau ditanyakan mengenai modul-modul yang nanti saya akan paparkan. Yang ketiga, semua berpartisipasi dengan gembira tentunya supaya suasana kelas ini menjadi lebih interaktif dan juga menyenangkan ya Bapak Ibu. Dan keempat, boleh sambil ngemil kalau ada cemilan boleh kita sambil ngemil aja biar lebih santai. Yang kelima, ini bersedia untuk direkam dan dipublikasikan. Nah di sini kewajiban saya adalah mengunggah apa yang sedang saya deskripsikan hari ini diunggah di YouTube pribadi saya, kemudian nanti dinilai oleh Ibu Fasilitator juga dari Balai Besar Pendidikan Guru Penggerak. Mohon maaf Ibu ya, nanti saya sharekan di YouTube seluruh Indonesia. Nanti ada Ibu Bapak di sana. Nah yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama, perubahan paradigma. Kemudian disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku kebutuhan manusia. Keempat, dasar manusia yang kelas. Segitiga restitusi dan serta pengalaman dan pembelajaran. Nah, perubahan paradigma. Kita mulai. Perubahan paradigma ini adalah menurut psikiater ini yang digaungkan atau menjadi bahan untuk di modul ini dari Dr. Randes William Glaser dalam teori kontrolnya meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol itu sendiri. Bagaimana seseorang bisa berubah paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol, karena stimulus respon ini cenderung membuat atau menguasai seseorang untuk menjadi apa yang kita inginkan. Nah di sini ada perubahan paradigmanya adalah membuat bagaimana seseorang itu dapat merubah paradigmanya menjadi paradigma yang dapat kita inginkan. Nah sesuatu yang misalnya ada pemahaman atau pemaparan yang ternyata yang mudah saja ya, ternyata misalnya CGP itu sulit, menyita banyak waktu, kemudian buat apa sih ikut CGP? Tetapi ketika saya merubah paradigma itu sendiri, bahwa di CGP itu betul-betul saya menemukan beberapa hal ilmu-ilmu yang saya tahu, tapi saya tidak tahu makna dan poinnya gitu loh. Jadi ternyata saya itu dapat merubah paradigma tersebut, memberikan pembelajaran kepada peserta didik bahwa kalau dulu saya memberikan pembelajaran adalah dengan cara studi center atau guru melihat siswa melihat guru, hanya guru yang harus boleh mengutarakan pendapat atau guru yang mengelola kelas. Nah di paradigma sekarang ini adalah ternyata di pembelajaran itu bahwa seluruh peserta didik itu harus mampu menjadi student atau tutor juga untuk sebayanya. Jadi tidak hanya student itu atau murid itu melihat kita saja, mendengarkan apa yang kita bicarakan atau menjalankan tugas apa yang kita berikan, ternyata mereka juga dapat diolah menjadi tutor sebayanya, memberikan penugasan-penugasan terhadap temannya atau membantu temannya, seperti itu. Dari perubahan paradigma yang saya sudah rasakan dan saya sudah bisa mengimplementasikannya di kelas, seperti itu Pak. Nah, bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus kepada pendekatan teori kontrol? Nah, di sini ada stimulus. Bila ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila Anda ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu berubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berubah tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema Anda, pemahaman Anda, dan penjelasan aspek tentang realitas. Nah, jadi kita mulai merubah apa yang kita pikirkan, apa yang menjadi kita suuzonkan kepada orang. Nah, di sini perubahan paradigma itu dengan teori-teori stimulus respon, dengan cara realitas kehidupan kita itu sama,
Betul ya, setuju ya pada dia. Nah, berbeda dari saya, mungkin saya dan Bapak Kepala Sekolah itu sama, mendidik dan mengajar, datang ke kelas sama untuk, tetapi kebutuhannya sama. Kalau saya misalnya kebutuhannya untuk mengembangkan apa yang saya pelajari, mungkin apa yang saya ketahui dan apa yang saya akan membawa anak-anak itu ke arah yang lebih baik. Dan berbeda juga dengan Bapak, mungkin seperti itu. Atau di kehidupan pribadi misalnya apa ya, kebutuhan itu pasti sama. Saya dan Bu Lela sama-sama seorang ibu, tetapi kebutuhan saya dan kebutuhan Bu Lela ketika saya di rumah itu akan berbeda. Tentu saja itu adalah merubah atau menjadi teori kontrol pada diri manusia. Semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol itu ternyata semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, contohnya kita melihat satu benda. Saya melihat satu benda ini menggambarkan bahwa aqua itu untuk diminum. Tetapi mungkin Bu Lela akan melihat bahwa aqua itu adalah suatu misalnya dari bahan apa air itu terjadi proses seperti apa, itu kan akan merubah pola pikir seseorang ketika melihat benda itu. Nah, di situ adalah dengan metode teori kontrol ya. Sama seperti ini, berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi semua perilaku memiliki tujuan. Tidak semua perilaku buruk itu menjadi suatu kesalahan, dan ternyata perilaku yang seseorang diperlihatkan itu adalah mempunyai tujuannya dia sendiri gitu. Jadi kita melihat seorang itu lagi ngapain sih, tuh orang misalnya ngoprek HP wae, ngalamun wae, ternyata ketika kita memberikan atau mengulas paradigma diri sendiri, merubah pemahaman diri sendiri, mengacu kepada teori kontrol. Teori kontrol itu ternyata tujuan seseorang itu menggunakan handphone itu ternyata sedang ngedit, atau ternyata sedang browsing, atau ternyata sedang bisnis jual beli online. Karena kita melihatnya itu secara kasat mata saja, secara fisiknya saja. Tetapi kalau kita mengacu pada paradigma melalui teori kontrol tersebut, ternyata tujuan itu adalah untuk misalnya ya itu tersebut untuk memenuhi kebutuhannya diri sendiri. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi sedikit-sedikit kita sama-sama dapat berubah dari paradigma atau pemahaman yang kita miliki menjadi stimulus respon dan diarahkan menjadi teori kontrol tersebut. Nah, landasan budaya positif ini sudah sering kita ketahui ya. Di sini saya juga mendefinisikannya, mungkin sudah pernah didefinisikan juga oleh CGP sebelumnya. Dari tahun kemarin angkatan 6 ya kalau nggak salah, CGP 6 itu sudah memberikan definisi yang sudah mungkin kita mengingat, oh iya ya ternyata kita pernah ya belajar itu. Dan di sini saya menguatkan kembali mungkin tujuannya, mengingatkan kembali ternyata apa-apa yang sudah kita ketahui itu yang sedikit lupa berjalan lama, dan mudah-mudahan dengan sekarang ini saya memberikan pemahaman, kita sama-sama dapat sedikit-sedikit merubah pola pemikiran kita sendiri. Di landasan budaya positif ini, filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Tentu saja standar nasional pendidikan, khususnya di standar kompetensi kelulusan, standar pengelolaan pendidikan, standar pendidik dan tenaga pendidikan, dan standar proses. Nah, budaya positif ini, apa sih tujuan saya di sini memaparkan budaya positif? Kok bahasanya budaya positif teh? Ternyata perilaku yang baik lah, gampangnya perilaku yang baik. Jadi sesuatu hal yang sering kita lakukan, tetapi kalau di teorinya itu ternyata namanya itu budaya positif ya Pak ya. Jadi membudayakan hal-hal yang baik mungkin. Nah, pengertiannya adalah di sini suatu situasi yang terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang memiliki nilai kebajikan sehingga terciptanya lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk murid bertumbuh serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu proses pengembangan potensi murid. Nah, budaya positif ini adalah, sekali lagi tujuannya adalah membuat
lingkungan sekolah ini adalah nyaman dan menyenangkan. Seperti apa? Seperti yang murid-murid butuhkan mungkin ya. Kalau di pendidikan luar biasa ini, hal-hal yang menyenangkan untuk murid adalah belajar yang menyenangkan, belajar yang interaktif, yang tidak selalu kita itu menugaskan ini tulis dulu, ini gambar dulu, tetapi hal-hal yang menyenangkan itu buat dulu mereka itu senang, buat dulu mereka itu gembira dari apa-apa yang mereka sukai. Kita keluarkan dulu ekspresi mereka, kita buat dulu hal-hal yang menyenangkan sebelum pembelajaran itu dimulai. Seperti misalnya ternyata ada siswa yang pas datang-datang itu suka menceritakan kejadian yang sebelumnya, atau datang ke sekolah itu dia suka menceritakan sesuatu. Nah, boleh kita biarkan dulu dia bercerita apa yang dia ingin ceritakan, kemudian kita dengarkan baik-baik, simak baik-baik apa yang perlu kita dengarkan, sehingga setelah mereka sudah merasa mengekspresikan dia itu senang dan bahagia dengan apa yang sudah dia lakukan, nah kita tarik hati dan mungkin sikap pembelajarannya, dan kita arahkan menuju ke pembelajaran yang sudah kita siapkan. Seperti itu mungkinnya hal-hal sederhana saja sih. Saya tidak bisa memberikan wawasan luas di luar dari pembelajaran di kelas ya Pak ya, mohon maaf. Karena saya sendiri selalu memikirkan kalau apa yang di modul itu, saya membayangkan kalau saya aja, sekolah saya aja, kalau yang lain mungkin pemikirannya sudah luas, sudah banyak pengalaman, tentu saja dengan anak-anak yang memiliki potensi yang baik ya Pak ya. Jadi saya juga selalu bertanya kepada Ibu Desi, Bu, kalau saya mah mempelajari modul kita ternyata ini ya, kalau di ABK nggak apa-apa, apa yang saya pahami aja, apa yang saya pahami, apa yang saya dapat diterapkan itu lakukan saja, kata Bu Desi seperti itu. Jadi tidak harus sama dengan pemahaman yang lain, karena di pemikiran orang dewasa itu tidak ada yang salah, kata Ibu Desi seperti itu ya. Di pemikiran orang dewasa itu tidak ada yang salah, hanya yang berbeda itu pendapat dan cara atau strategi yang kita gunakan. Kalau boleh nih, Ya. sebelum dilanjut, mohon Siap. apa mungkin Pak? Boleh. Sebenarnya bahwa apa yang sekilas barusan dijelaskan itu sebetulnya hal yang teramat saya sukai. Kenapa? Karena kan kita itu dicetak di CGP. Bagi guru itu untuk menjadi leader. Itulah CGP yang sesungguhnya, bahwa segala sesuatu hasil yang dapat dari pendidikan CGP, seperti misalkan dalam pengembangan budaya positif yang sekarang sedang didiseminasikan, justru itulah yang terbaik. Segala sesuatunya ditarik ke dunia realita sesuai dengan tugas kita di kelas. Jadi justru ya bolehlah sebetulnya bahwa Bu Vera ini adalah merupakan satu implementator namanya dari teori-teori yang didapatkannya. Jadi jangan menganggap bahwa Bu Vera ini merasa rendah dan kurang wawasan, bukan gitu kan. Justru inilah mungkin CGP yang berwawasan, yang tahu tentang apa yang memang dibutuhkan untuk anak-anak di kelas. Makanya semoga melalui CGP ini lebih depan, lebih matang untuk lebih bisa mengembangkan bagaimana potensi siswa-siswi yang ada di kelas. Untuk itu tepuk tangan aja lah buat itu, buat saya. Inilah yang real sebetulnya. Nanti dari diri kita sendiri, dari realita kehidupan yang dianggap kecil ini akan menjadi besar, karena semua juga akan terkonsepsi dengan baik secara betul-betul nyata. Itu saja mungkin ya, apresiasi ini atau masukan bahwa jangan sekali-kali ibu merasa rendah diri, tidak seperti orang lain. Ya yang namanya mengajar itu gitu ya.
Itu jadi ada kebebasan edukasi yang memang sesuai dengan kebutuhan, karena kita memandang bahwa kelas ini akan berbeda dengan kelas Ibu Restu, akan berbeda dengan kelas Ibu Lela, Bu Wulan, Pak Devi, dan para murid. Bila suatu saat Pak Devi bisa akan membuat strategi seperti itu, ya jangan kata Bu Vera itu, kenapa Pak Devi seperti itu kan? Ya, karena beliau mungkin ditahukan dukungannya. Itu mungkin ya. Terima kasih Bu Vera ya. Mohon maaf apa memang selalu saja ingin bagaimana berinteraksi gitu ya tentang masalah-masalah keilmuan yang didapat di CGP. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Aduh, alhamdulillah juga alamin. Ternyata apa yang saya terjadi itu dari dukungan lingkungan sendiri gitu ya, dari Bapak terutamanya, karena memang betul sekali Pak. Kadang-kadang Abita sok bingung lagi di modul ini, ternyata pemahaman itu mereka tuh lebih luas, lebih bisa terus tertuju pada apa yang di modul itu. Tapi kok saya kenapa belum bisa ya? Ternyata begitu saya konsul, itu pemahaman ibu sendiri. Bagaimana cara saya, sikap saya memberikan pemahaman modul tersebut dan membuat strategi yang nyaman untuk diri saya, begitu Pak. Jadi alhamdulillah. Atau Abita sok kadang pilih Abita kumanya, Abita jika numpang pangnya lah untuk biasana gitu. Bentar sarang aku di SMA Hiji, di SMA Kotakin kan mereka lebih pemahaman itu lebih luas, dan memang yang dibutuhkan itu lebih tertuju gitu Pak. Dilanjut ya Pak ya, aduh istirahat ada kamu rumah, pada ada ice breaking dia tidak ngantuk, pada di ngantuk tak? Oh, mohon Pak kita tadi menambahkan Iya. seperti apa betul memang terima kasih kepada Bu Vera yang memberikan suatu pemahaman tentang judulnya itu budaya positif. Betul apa yang tadi yang dikatakan itu, kita melihat dulu sistem kontrol itu ya, posisi kontrol pada anak. Jadi betul bagaimana supaya menyenangkan anak itu ya terutama kita itu memberdayakan dulu anak, apa yang dia butuhkan supaya apa ya, supaya manusia. Makanya kita beri suatu apa tuh tindak lanjutnya yang sesuai dengan kemampuan anak yang dibutuhkan anak, seperti itu. Seperti kita melihat seperti di luar itu bagaimana kalau datang-datang kan kok marah-marah dari rumahnya, karena kita melihat suatu kontrol yang baik itu. Makanya sekarang udah bisa kondusif mungkin gitu. Betul apa yang dikatakan oleh Bu Vera itu seperti itu. Ya, terima kasih. Alhamdulillah ya, kalau semuanya sudah sama-sama memiliki pemahaman yang sama, berarti semuanya juga adalah calon guru penggeraknya angkatan kita bareng-bareng di SLB Insan. Ayo sedikit dulu ya biar gak ngantuk ya. Pak Dedi terlihatnya seperti suntuk dan Pak Ronda juga ngantuk. Ya, agak apa-apa ya Ibu Bulan Ganes Bade, yes ya. Ya, speakingnya adalah yang tidak terlihat lelah gitu ya walaupun siang hari. Speakingnya adalah bermain ekspresi. Apa Pak Dedi? Bermain ekspresi. Nah, bermain ekspresi ya. Bermain ekspresi itu nanti ada instruksi dari misalnya dari saya nih mengawali. Pak Dedi coba berekspresi bagaimana ketika mendapatkan uang 1 miliar. Nah gitu. Nanti Pak Dedi instruksikan lagi ke teman-temannya, tunjuk temannya siapa dan buat penugasan atau ekspresinya seperti apa. Ya, ulang ya, Bapak mengirimnya kan bentar. Siap. Dari saya bermain ekspresi. Pak Dedi coba ekspresikan ketika sakit perut. Apa Pak Dedi? Makannya pedas-pedas. Repot-repot. Terima kasih Pak Dedi, Pak luar biasa. Sekarang Pak Dedi mau ekspresi siapa? Pak Ramlan. Ketika sedih kita punya uang. Ya, bagaimana ekspresikan kesedih ketika kita punya uang? Ketika tidak punya uang. Iya. Kasih ke Pak Ramdan. Boleh. Main ekspresi gitu. Tunjukkan ekspresimu. Tunjukkan ekspresi saat
dapat uang 5 juta. Boleh lagi mana ekspresinya? Alhamdulillah, saya dapat uang. Mau beli apa? Makin berkah. Mau beli apa? Sesuatu. Sip, terima kasih. Bala silakan tunjukkan ekspresimu ke siapa? Bulan. Boleh apa? Mau apa? Tunjukkan ekspresimu bulan. Sedang sedih ditinggal suami. Sedih, Habibah. Apa ekspresinya tuh? Gimana kalau gak ada suami, gimana bahagia? Oh, nggak gitu, Bola. Galau. Sekarang kesepian. Tunjukkan ekspresimu. Siapa? Apa? Oke, silakan. Hati-hati. Bulan apa-apa. jangan disulit-sulit. Tahu nggak? Apa? Apa gimana ekspresi abang ketika melihat melihat rekan kerja apa sih? Ya, rekan kerja berhasil mengerjakan pekerjaan. Ekspresi aja, Mbak, ekspresi. Yes. Karena apa sebetulnya? Apa banyak kebanggaan sebetulnya. Jadi hal-hal yang ternyata dulu selalu harus abang gerak sendiri, bahkan mungkin dengan posisi kontrol, sekarang abang sudah bisa dengan biasa saja melepas bagaimana supaya kalian itu sebagai guru yang berdampingi anak-anak luar biasa ini lebih ekspresif dan lebih hebat, lebih berwarna lagi. Ternyata iya, itu memang terbukti lah. Untuk itu sekali lagi ekspresi apa? Yes. Ini nih, Bu Restu, bagaimana ekspresi ibu ketika tiba-tiba oleh abah dikasih tugas gitu kan? Bagaimana kira-kira? Karena ini guru ini luar biasa, ya. Rekan kita ini Bu Restu luar biasa. Tak pernah beliau itu, wah susah, wah nggak bisa, nggak pernah. Bagaimana ekspresi yang bisa terpelihara, terjaga, selalu membahagiakan abah lah sebagai kepala sekolah ya. Oke. Makanya. Jadi Abi sekarang ada dua berkepribadian ganda sebenarnya. Jantan kalau misalkan tugasnya yang saya bisa, mungkin ekspresinya gitu. Tapi kalau misalkan tugasnya yang agak sulit, tapi saya harus menjalankannya, ya, lah. Oh, paling gitu. Yang penting inilah yang dilakukannya, bahwa tidak pernah dulu mengeluh. Apabila kita mendapat tugas berat apapun, seperti apa mendorong Ibu Ferry CGP ya. Apa ini kenapa? Jangan kenapa. Kalau memang sudah dilaksanakan, ya ternyata kan nggak biasa. Sekarang sudah 50% perjalanan. Semoga beliau sehat sekali lagi dan progres menuju ke arah hal yang lebih baik. Hatur nuhun. Terima kasih untuk kita semua. Boleh masuk ke kita sendiri yang sudah berbahagia di siang hari ya. Terima kasih Bu juga. Vera tuh. kan tadi Bu Vera ke rekan-rekan semua ya. Ya, mungkin tadi saya ke Bu Vera sebagai calon penggerak. Bagaimana ekspresi marah ketika dikecewakan? Kan tadi ada yang senang, ada yang sedih, tapi kok marah tidak ada yang ini gitu lah. Sekarang Bu Vera marah. Kalau dari basic panen cuma gini aja sih. Oke. Gitu mah ulang ngelamun gitu sih. Tapi kalau dari pembicaraan, ya udahlah bagaimana lagi gitu sih. Gitu pulang. Kumaha deui tos Sela? Dilanjut ya Bapak Ibu ya. Beres ya. Dilanjut ke makna disiplin. Nah, untuk apa sih makna disiplin ini? Nah, disiplin ini merupakan usaha seseorang untuk mengontrol dan menguasai dirinya sendiri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal yang dirinya hargai agar tercapai tujuan yang mulia yang dia inginkan. Nah, makna
disiplin ini ternyata sangat besar ya. Kita sering mendengar sing disiplin atau jadi murid teh, sing disiplin atau jadi guru teh. Tapi makna disiplin itu naonnya gitu. Cuman sekedar taat ya. Disiplin itu taat ya, patuh gitu ya. Dan ternyata disiplin itu mengontrol dirinya, menguasai dirinya untuk memilih tindakan yang mengacu kepada nilai kebajikan dirinya sendiri. Jadi disiplinnya itu ada untuk dirinya sendiri. Jadi tidak bisa menurut saya Boros harus disiplin seperti ini, tapi ternyata posisi kontrolnya dia atau teori kontrolnya dia itu tidak seperti itu, tidak yang dia inginkan gitu. Ternyata beliau itu memiliki posisi kontrolnya sendiri. Oh ternyata disiplinnya Boros seperti ini. Nah itulah adalah salah satu cara bagaimana mengontrol diri sendiri dalam sikap disiplin. Ya kalau kita tahu mah disiplinnya taat, patuh, nurut, mohon. Dan ternyata itu adalah teorinya kalau dikembangkan itu adalah mengontrol dan menguasai dirinya sendiri. Jadi apa yang kita inginkan, apa yang menjadi nilai kebajikan diri kita itu ya kita sendiri yang memilihnya, kita sendiri yang melakukannya. Nilai kebajikan dari Dr. William pada teori kontrol tahun 1984 mengatakan bahwa setiap perbuatan memiliki satu tujuan. Dan oleh Ibu Diana Gosen pada bukunya tahun 1988 mengemukakan bahwa dengan mengait-ngaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam diri untuk dapat mencapai tujuan yang mulia. Nah, itu kan tujuannya yang mulia ya. Disiplin itu ingin dihargai, ingin dilihat oleh semua orang, atau ingin dicap oleh orang itu, oh iya saya itu disiplin, saya itu ternyata memiliki posisi kontrol yang itu nilai kebajikannya itu seperti ini, dan ini akan mencapai apa yang dia inginkan. Kalau misalnya dianya disiplin dengan caranya misalnya santai-santai, leha-leha, misalnya atau tidak serta-merta mengikuti aturan. Dan kalau kita perjelas lagi, kita perlebar lagi ke paradigmanya, oh ternyata caranya itu seperti itu, cara beliau mendeskripsikan dirinya atau membuat apa yang dia inginkan. Salah satu tujuan yang mulia pendidikan kita itu mengacu pada 3P atau profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan para mulia, kemudian berkepentingan global, gotong royong, mandiri dan kreatif. Mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini yang sedang kita pelajari di Merdeka Belajar ini, bahwa harus menguasai atau mencerminkan sikap 3P, profil pelajar Pancasila. Nah, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini bersifatnya ekstrinsik. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini namanya ekstrinsik. Untuk menjadi seorang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri, dan nilai-nilai yang mereka percaya adalah intrinsik. Ini adalah istilah-istilahnya ya. Nah, masuk ke hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Ingat deh itu, ibu ewot deh itu pernah ya belajar ini ya? Pernah ya belajar mengenai apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap sesuatu pelanggaran umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam budaya positif diperkenalkan program disiplin positif yang dinamai adalah restitusi. Atau restitusi itu adalah tindakan menyelesaikan permasalahan. Nah, hukuman, konsekuensi itu hukuman. Yang saya pelajari di sini, hukuman adalah salah satu yang harus terjadi bila ada pelanggaran, namun pada satu pihak. Betul ya Pak? Kalau saya salah, Bapak nanti perbaiki apa ya? Sama-sama saya juga mau diperbaiki oleh Bapak sendiri. Pengelolaan sekolah juga kan lebih utama, lebih tahu Bapak sendiri ya. Jadi hukuman itu adalah suatu yang terjadi bila ada pelanggaran dan hanya terjadi pada satu pihak. Nah, misalnya di hukuman ini anak terlambat ke sekolah
push up selama 10 kali. Nah itu terjadi hanya pada satu pihak, hanya pada satu guru, dan si guru itu tidak menyetujuinya, tidak membuat kesepakatannya. Kalau kesiangan, saya tidak tahu kalau kesiangan itu harus harus push up 10 kali. Nah itu terjadi hukuman fisik, karena itu sesuatu yang menyakitkan atau memberatkan, sehingga nanti hukuman fisik itu akan menjadi hal yang menyakitkan baik mental ataupun fisik. Nah kalau konsekuensi, disiplin yang baik yang membantu seorang anak untuk belajar bahwa ada konsekuensi atas tindakan mereka. Idealnya konsekuensi harus segera mengikuti tindakan dan harus konon dengan perilaku. Nah kalau konsekuensi ini biasanya secara tertulis dan sudah disepakati oleh siswa ataupun warga sekolah. Misalnya ada konsekuensi ini, misalnya yang sederhana aja nih, Mak, misalnya menumpahkan air minum ketika belajar, Mak itu menumpahkan air minum dengan sengaja. Nah guru pada saat itu memberikan konsekuensi, tidak memberikan hukuman, karena Ahmad tahu apa yang dilakukan itu adalah salah dengan sengaja menumpahkan minumannya ketika sedang belajar. Nah konsekuensi yang diberikan oleh guru sebagai wali kelasnya adalah pasti dengan apa guru kalau misalnya mau menumpahkan minuman? Membersihkan ya. Nah, dengan membersihkan kembali atau dengan mengeringkan lantai atau meja yang sudah dia basahi. Nah itu adalah konsekuensi yang dia lakukan karena dia tahu yaitu melakukan hal yang salah. Makanya di sini sifat konsekuensi itu adalah kesepakatan. Ahmad, kamu kan yang melakukannya. Nah sekarang Ahmad boleh membersihkan apa yang sudah Ahmad lakukan. Nah, seperti itu dulu adalah contoh konsekuensi yang biasa terjadi di kelas ya, apalagi di anak-anak kecil biasanya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dan masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini restitusi ini biasanya terjadi pada suatu kasus dengan cara ada tata krama atau cara-cara yang baik ketika kita melakukan restitusi. Yang pertama itu memanggil anaknya atau bisa dengan santai, dengan tenang kita panggil anaknya, kita bersama-sama berdua duduk dan tidak boleh berhadapan. Dan ternyata di tugas saya itu waktu sama Borisku yang saya melakukan segitiga restitusi itu ternyata saya tuh adalah salah posisi. Harusnya di restitusi itu saya itu melakukannya anaknya terus di pinggir di samping saya dan sama-sama menatap muka. Dan ternyata ketika kita melakukan restitusi maka seorang guru tidak boleh melihat mata muridnya, jadi harus melihat tidaknya katanya gitu, jadi supaya anak itu tidak merasa sedang diintimidasi oleh kita. Jadi kita memandang itu jangan melihat matanya, jadi pula mengistilah si misalnya lidahnya, jaraknya jangan dilihatin matanya tapi tidaknya aja, tapi dengan santai, dengan gaya kita gitu. Jara kamu tahu ya kamu melakukan apa? Nah, seperti itulah. Nanti kita bahas di sini. Kita sama-sama lah belajar. Abis ayat mau kadang ayat mau lepat, ayat mau sudah dilereskan. Alhamdulillah, salami mempelajari modul ternyata iya ya tata krama itu penting saya lakukan di restitusi ini. Nah perbedaan hukuman sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Nah sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Dan di restitusinya adalah merupakan pilihan. Jadi pilihannya seperti apa? Pilihannya itu nanti anak itu akan mengutarakan apa yang diinginkan, apa yang sudah dia lakukan. Kemudian di restitusi ini mereka akan mengemukakan apa yang mereka inginkan, apa yang sudah mereka lakukan itu tujuan itu aku kan ternyata gini. Dari situ kita mulai menstabilkan kondisi dulu, mengkoreksi apa yang mereka salah, kemudian meyakinkan apa yang sudah terjadi itu adalah tindakan yang kurang baik. Nah di hukuman itu merasa tidak nyaman dan membuat jangka waktu yang panjang dalam traumatik biasanya terjadi pada
trauma. Biasanya kalau anak dihukum, dicepretnya, kalau dulu mah dicepretnya apa ya? Dulu mah hukuman fisik itu sering terjadi untuk mendisiplinkan. Tapi seiring berjalannya pengembangan pendidikan itu, ternyata hukuman itu tidak boleh terjadi di sekolah, tidak boleh terjadi dilakukan kepada peserta didik, karena akan menimbulkan beberapa dampak yang luar biasa hebat. Yang sering terjadi adalah dampak trauma. Biasanya namanya trauma. Kadang sieun, jadi sieun. Anak tuh kadang sieun dengan kita, atau anak itu tidak mau sekolah. Itu trauma-trauma yang standar yang biasanya sering terjadi. Nah, kalau di trauma yang untuk anak-anak yang mungkin memiliki emosi yang tinggi, traumanya itu akan meledak-ledak, akan meluap-luap emosinya ketika mereka melakukan kesalahan, kemudian kita hukum. Dengan keadaan seperti itu, mereka merasa bahwa saya itu diancam, bahwa saya itu merasa saya itu harus melakukan apa yang memang guru itu harus tahu dengan kekuatan saya, mungkin seperti itu. Jadi memang benar-benar tidak boleh menghukum ya Pak ya. Dan di konsekuensinya adalah memang sedikit tidak nyaman, tapi dalam waktu yang pendek, misalnya hanya disuruh melakukan membersihkan kembali, itu kan rasanya tidak nyaman. Iya tuh udah gak mau, aku mau bima sok gue mau ibu, sok cepetan dibersihkan. Nah, berarti rasa tidak nyamannya itu hanya saat dia sedang melakukan. Ketika sudah selesai, sudah bersih, kita berikan apresiasi tertingginya. Iya terima kasih ya sudah membersihkan. Nah itu adalah ketika Ahmad membutuhkan minuman, maka Ahmad harus membersihkan kembali apa yang sudah melakukan. Jadi kan temboknya basah, jadi mejanya basah. Nah sekarang kalau sudah terlihat bersih, nah sekarang gimana? Udah tenang lagi kan belajarnya. Nah kita berikan apresiasi tertinggi kepada supaya anaknya itu tidak merasa bahwa barusan itu dia sedang melakukan konsekuensi dengan apa yang sudah dia perbuat. Itu ya, ini sangat panjang lah, nanti saya share aja materinya karena juga durasinya lumayan. Nah, berdasarkan bagian di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba anak atau murid akan tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Nah, hukuman itu satu arah yang sudah tadi saya jelaskan bahwa guru hanya memberikan suatu tindakan saja tanpa persetujuan siswanya. Guru hanya membentak atau melakukan pukulan fisik tanpa anak tahu apa yang akan dilakukan gurunya. Misalnya seperti tadi anak itu tiba-tiba dipukul oleh kita karena si anak itu melakukan perbuatan. Nah, nanti itu akan menjadi trauma untuk anaknya dan merasa bahwa dia itu disakiti. Dan tidak hanya fisik, tapi kata-kata juga ini adalah suatu hukuman. Misalnya mengintimidasi atau namanya kalau menghina melecehkan atau membuli ya, betul, membuli juga sama, itu adalah suatu hukuman untuk seseorang. Hukumannya itu hukuman dari kata-kata yang akan membuat mentalnya itu tersakiti. Misalnya dasar kamu mau bodoh. Nah, kata-kata itu kan menjadi hukuman untuk dirinya karena dia merasa sedang disakiti. Oh iya, kenapa ya saya begini misalnya. Jadi anaknya itu kan misalnya bisa sedih atau bisa berontak. Nah, itu adalah hukuman yang sudah saya pelajari. Nah, sedikit kita refleksi. Setelah kita tahu dari hukuman dan konsekuensi, hukuman itu sekali lagi apa? Hukuman itu bertindak hanya satu pihak, betul, dan tidak terjadi dan tidak terencana. Nah, kalau konsekuensi apa? Perencanaan atau dengan keyakinan dua pihak, guru dan siswa, betul. Siap. Ini ada tindakannya adalah guru mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat besok. Nah, ini bentuknya hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Saya mencatat 100 kali di buku dengan menuliskan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman. Karena apa? Tuh, Pak Dedi, yang konsekuensi sebelah sini suaranya? Konsekuensi karena ada suatu penggalikan. Oh ya, ada satu yang tindakan yang salah kemudian anak itu diberitahukan. Ya, boleh lah. Sama. Mohon maaf kalau
saya sekali lagi perbaiki apa yang saya ketahui, bila ada salah ya Pak ya. Kalau di sini menurut saya ini adalah konsekuensi Pak. Karena dia tahu dia salah, kemudian dia mencatat apa yang dia lakukan dan berjanji tidak akan terlambat. Berarti itu adalah salah satu kesepakatan bahwa kalau terlambat yang ditulisnya itu tidak akan terlambat gitu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat masuk hadir sekolah, konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Hukuman karena Satu itu ya karena kesepakatan. hukuman konsekuensi Pak. Hukuman. Hukuman betul. Lumayan lah, udah mulai terbuka ya. Ini adalah hukuman betul. Karena ini termasuknya adalah tindakan fisik. Karena berlari mengelilingi lapangan itu fisik yang digunakan tindakannya ada. Udah sana kamu berlari 2 kali keliling lapangan karena kamu terlambat. Nah itu adalah tindakan fisik yang berpihak, yang hanya satu pihak yang terjadi pada gurunya saja. Berikutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, begitu. Udah pada pinter ya. Meminta murid untuk push up? Hukuman karena bentuknya fisik. Oh. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret? Menggantikan kertas? Konsekuensi. Betul. Ini adalah coret-coret. Ini tuh maaf ya, tampilan seperti ini saya tuh screenshot dari hasil scanan modul saya Pak ya, jadi saya screenshot aja biar gampang, biar saya gak salah pilih contoh gitu. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Ini bentuknya hukuman atau konsekuensi Pak? Hukuman, betul. Kalau hukuman itu betul ya terjadi secara fisik dan hanya dilibatkan satu pihak. Sudah pada oke ya kalau di modul ini ya? Sip. Nah, kita buat keyakinan kelas. Mengapa sih ada keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan? Ada yang bisa menjelaskan ini perbedaan keyakinan dan peraturan? Baiklah Bu Vera, apa akan mencoba mengoperasikan pemikiran secara ilmiah gitu. Bahwa alasannya kenapa harus lebih diperamah gitu. Jadi peraturan menjadi perubahan kesepakatan. Sudah barang tentu kalau peraturan itu ada keberpihakan otoritas sepihak. Sekalipun memang diobligasikan, tetapi kalau kesepakatan sudah barang tentu mulai diinventaris bersama-sama, apa ya istilah harus kita sepakati di kelas supaya pembelajaran ini jadi baiklah bahwa kenapa mungkin yang tadi menjadi pertanyaan mantik Ibu Vera semakin diperamah dalam segi-segi sektoral yang memang mendasar, di antaranya dari perubahan peraturan itu menjadi kesepakatan. Karena apa? Kalau di peraturan ini terjadi keberpihakan otoritas sepihak sekalipun memang dipublikasikan hasilnya. Tetapi dengan kesepakatan ini akan jauh lebih ramah karena dari awal direncanakan dan dirancang oleh bersama-sama, sehingga bila suatu saat warga yang ada di kelas ibu saja misalkan keluar dari kesepakatan, mereka tidak akan menjadi berat untuk melakukan konsekuensi apa yang memang harus dilakukan untuk menebus daripada kesalahan itu. Itu mungkin Bu Vera ya
Jadi kenapa di era Merdeka Belajar ini semakin hari semakin diperamah supaya segala apapun itu menjadi hal yang lebih baik tentunya gitu. Itu sajalah kira-kira ya kenapa memang kita lebih harus dibangun bagaimana kita merencanakan kesepakatan kelas daripada pelaturan waktu zaman-zaman sebelumnya. Terima kasih Bu Vera. Alhamdulillah ya Pak ya, Bapak sudah memberikan kesimpulan yang hebat yang memang betul sekali pemahamannya dari apa yang sudah Bapak utarakan itu betul, itu adalah pemahaman saya bahwa kesepakatan itu dibuat secara bersama-sama. Betul, sudah berarti sampai modul ini sudah oke lah ya. Lanjut ya ke keyakinan kelas atau sekolah. Nah, keyakinan kelas ini dibuat dari motivasi intrinsik, kemudian nilai-nilai kebajikan dan berdimensi kepada profil pelajar Pancasila. Nah, kalau peraturan itu dibuatnya hanya motivasi ekstrinsik saja, jadi hanya dibutuhkan pada suatu pihak tertentu. Kalau ini sih profil saya lewat tadi ya, maaf ya. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia itu ya kebutuhan diri sendiri ya. Kebutuhan apa yang kita miliki atau kita inginkan dari apa yang akan nanti kita lakukan di kemudian hari. Nah, seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu supaya yang kita lakukan itu adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan manusia. Betul, ini adalah apa yang sudah kita lakukan itu, usahanya itu tertuju pada suatu kebutuhan dasar kita. Ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia yang memang kita sendiri miliki. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup itu betul sekali ya. Kita memerlukan cara supaya bagaimana kita itu tetap hidup dan menikmati hidup gitu, dengan cara kita sendiri, dengan apa yang kita perlukan untuk diri sendiri. Kasih sayang juga sama. Kita memerlukan kasih sayang. Tidak hanya kasih sayang dari makhluk sosial, kita juga memerlukan kasih sayang dari Tuhan. Kemudian kita juga memberikan kasih sayang terhadap orang lain agar kita itu dapat diterima. Dari penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, ini juga sama, kebutuhannya adalah sebagai apresiasi mungkin dari orang lain kepada diri kita. Kebebasan adalah kebutuhan akan pilihan. Di sini kita bebas untuk melakukan apa yang kita inginkan karena itu adalah suatu pilihan yang terjadi pada diri manusia. Kesenangan kebutuhan merasa senang, merasa gembira, merasa bahagia dengan caranya sendiri. Akan tidak sama cara saya memberikan kesenangan terhadap diri saya dengan seseorang yang merasa dia itu akan lebih senang dengan caranya sendiri. Itu akan berbeda. Nah, di sini dasar-dasar itu masuk ke dalam 5 kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol. Barusan 5 kebutuhan, sekarang 5 posisi kontrol. Di sini mengemukakan bahwa Gianni Gosen dalam bukunya itu bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah telah berpusat, memerdekakan dan memandirikan bagaimana dan mengapa. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Lesser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam membentuk kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat bersalah, teman, pemantau dan manajer. Wah, jika emudai non anggota pernah kita sama-sama pelajari ya di angkatan CGP sebelumnya. Nah, ada 5 posisi kontrol, itu penghukum. Guru yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid lebih dalam lagi. Ketika murid melanggar, maka guru akan memberikan hukuman baik fisik maupun verbal. Nah, di sini adalah posisinya posisi penghukum ya. Jadi hanya berdasarkan atas aturan
dia berpegang pada aturan yang tertera di sekolahnya. Dan kalau yang membuat merasa bersalah itu adalah posisi akan bersuara lembut, namun akan menciptakan suasana yang tidak nyaman bagi murid, sehingga murid akan merasa bersalah dan terendah diri. Nah, di sini adalah seperti menyalahkan gitu ya, pamini sudah nyalahkan gitu ya ke orang lain ya. Nah, kalau di posisi teman itu, guru itu posisinya tidak akan membuat murid tidak nyaman, namun akan berusaha mengontrol murid dengan persuasi atau bujukan. Di posisi pemantau, guru dalam posisi ini mengawasi murid berdasarkan peraturan yang berlaku. Guru menindaklanjuti pelanggaran dan menerapkan teori stimulus respon dan memberikan konsekuensi yang sesuai. Di posisi manajer, dalam posisi ini guru akan berdiskusi dengan murid, mempersilahkan mereka mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan sosial atas permasalahannya sendiri. Nah, kira-kira di 5 posisi kontrol mana ibu bapak guru sekarang yang dimiliki atau yang sering diterapkan? Ada yang bisa berpendapat terlebih dahulu dari sebelah kiri kanan? Saya Pak Dewi berpendapat Di posisi mana Pak Dedi sekarang nih? Di teman atau di pemantau nih kira-kira kalau sama anak-anak autis? Siap. Nah, di 5 posisi kontrol ini tentu kita sangat memiliki Mungkin pemantau aja, mungkin pemantau ya. Karena mungkin kita lihat tentang menerapkan menindaklanjuti stimulus dari anak gitu, nanti memberikan suatu konsekuensi yang benar. betul sekali. Nah, kalau di diri Pak Dedi itu adalah salah satu posisi kontrol guru sebagai pemantau, karena kebutuhan dasar Pak Dedi tidak akan sama dengan kebutuhan dasar di kelas C ataupun di kelas B. Betul ya Pak Dedi ya? Kalau di kelas autis memang sangat memerlukan posisi kontrol sebagai iya, karena harus memerlukan beberapa instruksi dan memberikan konsekuensi yang sesuai. Betul ya Pak ya? Nah, ini adalah kebutuhan dasar seorang Pak Dedi yang memegang kelas autis itu memang betul, jadi harus memiliki stimulus dan memberikan konsekuensi yang sesuai, karena di perilaku autis itu memiliki perilaku yang adaptif ya Pak ya, yang perlu diarahkan kembali. Nah, betul sekali. Akan beda dengan posisi kontrolnya Ibu Restu. Kalau Ibu Restu seperti apa nih? Merasa dirinya seperti apa kalau di posisi kontrol gurunya? Oke, baik. Mungkin dari saya itu posisi kontrolnya seperti teman ya, karena mungkin di kelas C itu muda dengan muda. Jadi mungkin sebagai teman, karena untuk memposisikan agar muridnya nyaman, namun berusaha mengontrol murid dengan persuasi dan bujukan. Jadi kedua dibujuk kita ada C mah gitu. Iya, siap, betul sekali, betul. Itu adalah kebutuhan dasar dari Ibu Restu sebagai wali kelas di kelas C, karena Ibu Restu itu memang betul anak-anaknya itu memang memerlukan bujukan, rayuan, diolok, disayang, didede, apa kalau kita dinaknak nenek, terus rumah. Dan kita tuh memposisikan sebagai teman. Apakah Ibu Restu bisa menjadi seorang penghukum di kelas Ibu Restu? Tidak bisa ya, seperti ini ya, karena tidak bukan kebutuhan kelasnya. Nah, kalau di bulan, kira-kira apa sih bulan memiliki posisi apa di sebelah sini nih? Penghukum atau pemantau seperti Pak Dedi? Sama dan pemantau. Sama, kenapa? Sama ya. Karena sama-sama memiliki kebutuhan yang sama, yaitu memberikan stimulus dan konsekuensi kepada anak autis dengan perilakunya. Betul ya Pak Dedi ya? Ketika Ridwan memukul anak atau Ridwan, maaf ya saya sebutkan di sini muridnya supaya menjadi bayangan yang memang realita ya. Ketika Ridwan melakukan maladaptif dengan memukul temannya atau dengan perilaku yang tindakannya yang bersifat kekerasan. Nah, di sini Pak Dedi akan berusaha menjadi seorang yang pemantau yang akan memberikan stimulus kepada Ridwan bahwa tindakan itu salah, maka Ridwan akan diberikan konsekuensi oleh Pak Dedi dengan cara apa Pak Dedi? Mungkin kita bersalaman, memberikan suatu perbuatan itu salah. Nah, kita harus
yang konkret kepada dia. Tuh, sip, sudah pada hebat. Oke ya, dilanjut ya, kalau sudah paham sampai sini ya. Boleh Bapak mangga. Terima kasih Ibu Restu, juga Pak Dedi dan Bu Wulan, juga mungkin semuanya ya. Kita masing-masing ada di posisi yang memang di kalau kategori itu kategori baik lah, ya. Tetapi kita harus selalu membangun diri untuk lebih baik tentunya. Jadi di Merdeka Belajar ini kita guru itu terus didorong dari mulai budaya lama sebagai pemimpin bergeser terus hingga pada akhir kemudian itu melalui pendidikan CGP Merdeka Belajar ini semua guru itu diharapkan menjadi manajer kelas. Jadi kita jangan terlena-lenakan bahwa dengan kita cara begini kita bisa asik dengan siswa gitu kan. Tetapi ada satu norma perilaku tertentu untuk mencapai tingkat adaptif efisiensi dalam tentunya mencapai target daripada CPR pembelajaran. Jadi sekali lagi alhamdulillah ya di SLB itu dan komitmen itu ya sudah tidak ada yang namanya hukuman karena memang anak-anak itu juga kita tahu karena mereka memberi jabatan. Puji syukur kepada Allah. Dan pembuat rasa bersalah rasanya kalau di SLB itu tidak cocok ya karena memang tetapi mungkin bagi Java apa cocok gitu. Tetapi kalau memang bagi yang lainnya yang gak cocok karena apa misalkan beginilah Java kesiangan Bu mohon maaf kesiangan Bu Perat ya gak apa-apa Java karena kamu udah biasa ini kan itu teh hukuman ya. Jadi membuat rasa bersalah itu tidak sama sekali apresiasi balik malah seperti ditebalkan bahwa itu sudah menjadi hal yang biasa menyakitkan sekali. Jadi jangan SAB Pak cuma karpet ini ngomong gitu ya. Jadi memang tidak cocok sekali gitu, kecuali bagi orang-orang kita ya yang mempunyai perasaan dan intelektual yang memang normal mungkin kesinggung sakit ya. Ongkos seperti anu menyakitkan ya bolehlah, tapi ada teh sungguh sangat menyakitkan gitu ya. Pak, tapi kasihan misalkan cek api teh atau pakai awal terus bukan ada kamar gitu awal terus kan itu teh ya emang tidak itu kan itu membuat rasa bersalah itu ini akan lebih berbahaya sebetulnya. Jadi untuk itu tantanganlah buat semuanya bahwa kita sudah tidak masuk pada kategori penghukum ya negara ya, tidak juga menjadi pembuat rasa bersalah. Hanya kita karena dengan kebutuhan tertentu ya harus sebagai teman supaya mereka itu bisa memiliki percaya diri mungkin untuk mengungkapkan apa-apa yang memang dia ingin ceritakan seperti ke Bu Res itu juga apalagi pada Ibu Wulan yang menangani kelas autism yang memang orang-orangnya ya punya tersendiri sudah barang itu cocok gitu di pemantauan. Tapi mudah-mudahan ke depan nih pada Ibu Wulan ya juga Bu Res itu coba nanti belajar bersama-sama identifikasi dengan Ibu Faira ya bagaimana sih ciri-ciri daripada manajer gitu kan supaya kita lebih asik lagi. Tepuk tangan dong buat Bu Faira ya. Aku mohon. Pak. Alhamdulillah sama-sama selalu memiliki pemahaman yang sama ya. Jadi saya tuh semakin lumayan dia rada tergrogiting memberikan pemahamannya, ternyata kita tuh memiliki perasaan yang sama tentu saja. Karena saya tuh selalu merasa minder kalau saya wawasannya terlalu sempit Pak. Nah dilanjut ya perilaku kontrol negatif ini penghukum itu guru menghakimi, menunjuk-nunjuk dan menyakiti. Nah itu adalah salah satu penghukum. Penghukum bersalah itu berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam seolah-olah anak itu merasa bersalah dengan apa yang dilakukan. Nah di teman itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi merasa
menghargai apa yang menjadi alasan anaknya tersebut. Nah, kalau di pemantau itu menghitung dan mengukur apa yang sudah dilakukan oleh siswa, kemudian kita mengukur konsekuensi mana yang tepat untuk suatu tindakannya tersebut. Dan di kontrol diri manajer itu menunjukkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kalau di manajer itu Pak menunjukkan pertanyaan-pertanyaan itu seperti, kamu tahu nggak peraturan kelas itu apa? Kamu tahu nggak jam masuknya belajar? Jadi di situ itu banyak di posisi manajer itu banyak sekali mengajukan pertanyaan tentang peraturan mungkin Pak. Kalau di posisi manajer, dilanjut ya, masuk ke segitiga restitusi. Nah di sini tetap dengan Ibu Dian Gusen ini adalah salah satu inspirasi atau memang yang sedang ditelaah oleh berbagai menteri pendidikan atau juga dari pihak-pihak mendukung pendidikan itu. Ternyata di bukunya itu memang bagus-bagus untuk dijadikan suatu modul di pendidikan di CGP ini. Ternyata di segitiga restitusi itu merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anak untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu bentuknya seperti ini, bentuknya segitiga. Kenapa segitiga? Karena ada 3 pemahaman yang akan kita lakukan di sini. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Jadi ketika anak melakukan perbuatan salah, tidak harus selalu kamu ini kena apa sih? Misalnya bangor atau kuno tadi kamu gini-gini, tidak harus seperti itu. Tapi buat dulu pertanyaan, apa yang sudah kamu lakukan? Kenapa kamu tadi melakukan seperti itu? Apa alasannya? Dengarkan dulu. Kita tarik dulu anaknya dulu dengan baik-baik, dengan anak-anak yang sudah tadi saya sedikit nanti berikan, dengan cara kita duduk berdua, tidak boleh berhadapan dan harus dengan rasa nyaman terhadap peserta didik tersebut. Apa tentu mempunyai alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, itu adalah salah satu validasi tindakan. Dan kemudian menanyakan keyakinan. Nah, di sini siswa itu ditanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Tahu nggak keyakinan kelas? Misalnya di keyakinan kelas itu menghargai teman misalnya. Nah, berarti kamu apa yang sudah dilanggar? Di keyakinan mana? Di keyakinan tidak saling menghormati teman. Nah, kemudian kita tarik pertanyaannya. Jadi kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ketika kamu melakukan hal tersebut? Nanti murid akan memaparkan apa yang diinginkan. Kita dengarkan saja baik-baik. Tidak langsung memotong pembicaranya. Tidak boleh menghentikan apa yang dia sedang utarakan. Kita dengarkan saja baik-baik. Kita buat rasa nyaman itu benar-benar nyaman. Kalau perlu kita pegang pundaknya, pegang tangannya, atau juga kita buat sesuatu yang menyenangkan dulu, baru dia nanti akan membicarakannya. Yang ketiga, prosesnya adalah menstabilkan identitas. Nah, di sini barulah kita menstabilkan identitas. Nah, kamu tahu kan apa yang sudah kamu lakukan tadi? Nah, baiknya kamu ini harus begini, dan tidak boleh mengulanginya lagi. Nah, seperti itu kalau dia menstabilkan identitas. Kenapa sih harus segitiga restitusi? Padahal kan kalau ada kasusnya yang tinggal dicarikan tinggal disisirkan gak usah dengan metode segitiga restitusi asal ribet gitu ya. Tapi ketika saya melakukan beberapa kali kepada siswa itu, oh iya ya ternyata lumayan, maksudnya bisa kita lakukan meskipun jawaban itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, karena kembali lagi bahwa karakter ABK itu ya apa yang dia inginkan saja. Nah, mengapa segitiga restitusi? Restitusi bukan untuk menebus kesalahan dan bukan menjadi suatu hal yang disalahkan. Jadi di restitusi ini bukan menebus kesalahan. Kamu melakukan ini berarti kamu harus ini, tidak seperti itu. Tapi di restitusi itu adalah memperbaiki hubungan, dan restitusi ini adalah sebentuk tawaran, bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, kamu kan sudah melakukannya. Jadi apa yang sudah kamu lakukan? Itu hal baik atau hal buruk menurut kamu? Nah, seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang akan melihat ke dalam dirinya, perilaku yang sudah dia lakukan itu benar atau salah. Dia ternyata berbuat seperti ini. Oh iya, ternyata aku itu salah. Nah, itu sudah masuk ke dalam dirinya. Kemudian mencari kebutuhan dasar. Fokus pada karakter dan tindakan. Penguatan. Fokus pada solusi
solusi dan mengembalikan yang berbuat kepada kelompoknya. Jadi tidak dikucilkan. Ketika seseorang sudah melakukan perbuatan salah, harus kita kembalikan ke kelompoknya, seperti silakan kembali masuk ke kelas. Dengan dia seperti itu sudah kita berikan penguatan, maka dia sudah merasa bahwa dirinya itu sedang tidak bukan dihakimi, dia sedang tidak dipertanyakan. Nah, sudah seperti itu, Ibu, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Nah, dari disiplin positif ini boleh sedikit lagi saya sampaikan ya. Dari teorinya itu bahwa tidak boleh Anda bisa melakukan mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, maka disiplin itu belajar kontrol diri, bagaimana menguasai potensi kita agar tercapai tujuan mulia yang menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kalau di sebuah perilaku tujuannya adalah teori motivasinya untuk menghindari hukuman. Kemudian di model berpikirnya itu mereka merasa proses kontrol itu penting untuk dirinya sendiri dalam melakukan realitas kebutuhan yang berbeda, padahal pada dasar kebutuhan dasar manusia. Bagaimana kami bersikap di kelas, ini adalah salah satu respon ketika saya melakukan sedikit pemahaman terhadap siswa saya, melakukan bentuk poster respon. Nah, mungkin itu saja Ibu Bapak yang mungkin saya bisa paparkan pada di kegiatan hari ini, di kegiatan aksi modul budaya positif, bahwa budaya positif itu sangatlah mudah dan tidak membuat bukan sulit, ternyata ternyata banyak aturannya kudu tidak ya Pak. Kalau kita memahaminya, kalau kita memahami poin-poin pentingnya, itu akan sadar bahwa saya itu ternyata harus memposisikan diri sebagai ini. Nah, kita akan lakukannya begini saja terhadap anak. Nah, seperti itu. Jadi tidak selalu orang Pak, kita mau pengen jadi orang yang dihargai, ingin jadi seorang guru yang disegani, tidak ya. Kita tuh harus menjadi seorang yang benar-benar dibutuhkan oleh proses pembelajaran di kelas. Ini ada sedikit pemikiran saya bahwa seseorang akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan hanya mengikut serangkaian peraturan. Semoga dengan merupakan restitusi ini kita dapat mewujudkan budaya disiplin positif dan menuntun murid dalam mencari solusi dari setiap permasalahan dan meyakinkan mereka untuk mengetahui akan menjadi orang seperti apa yang kita inginkan. Seperti itu. Jadi kita itu akan meninjau seperti apa yang mereka inginkan, seperti apa kita ini yang akan membawa perubahan paradigma terhadap proses pembelajaran yang akan nanti kedepannya kita rubah sedikit mungkin kita jalani sama-sama. Begitupun dengan rekan-rekan apabila memang memerlukan atau ternyata saya tertarik dengan apa yang sudah saya bahas, boleh nanti saya akan berikan sedikit-sedikit modul yang sudah saya pelajari. Dari modul pertama saya sudah siapkan sampai sekarang masuk ke pembelajaran 2, modul 2.9. Saya sudah sejauh itu ternyata ternyata bisa menjalaninya, bisa memahaminya meskipun dengan wawasan saya sendiri ya Pak ya. Mungkin cukup itu saja dari saya, pemahaman apa yang saya sampaikan. Dari rekan-rekan mungkin ada sedikit umpan balik atau bagaimana kritik dan sarannya kalau bahasa sekarang dari Ibu Bapak untuk perbaikan saya sendiri, karena saya merasa ya seperti inilah belum apa-apa gitu Ibu. Jadi mohon untuk ada umpan balik dari semuanya. Ada atau tidak Pak Dedi? Terima kasih Bu Vera atas waktu yang diberikannya, kesempatan mungkin saya memberikan entah itu masukan ataupun kritikan ataupun apalah namanya. Yang pasti saya bersyukur
dari sekolah ini selalu ada yang bisa terdorong masuk di arena pendidikan melalui bergerak, yang dimana melalui pendidikan yang terus menerus dalam kurun waktu 6 bulan ini, waktu demi waktu ada perubahan yang memang luar biasa tentunya itu waktunya. Dan mudah-mudahan saja apa yang didapat itu kan bisa nanti lebih diimplementasikan dengan rekan-rekan guru yang lain gitu, supaya memang berdampak positif secara nyata saja. Dan memang itu yang betul, bahwa ternyata kok saya dengan keterbatasan waktu harus terus keluarga ternyata bisa mengikuti materi yang mungkin tadinya wah ini bagaimana, ya itulah karena memang setelah dijalani ternyata bukan tidak ada apa-apanya, tetapi ternyata ya bisa diikuti. Terus sekali lagi ini mudah-mudahan apa yang disampaikan selalu memang terdiseminasikan, lalu kita tidak lanjut ya bukan dengan bagaimana sedikit demi sedikit kita akan sisihkan. Itu sajalah ya yang memang saya sampaikan, dan terima kasih atas waktu hari ini. 1 jam kita bersama bertemu mengkaji tentang bagaimana mengenai budaya positif yang harus memang kita gedor tentunya di SKB Insan supaya jadi tempat yang betul-betul nyaman. Itu saja Bu Vera, atur nuhun, mudah-mudahan sehat dan sampai pada tujuan di waktu yang telah dijanjikan oleh bulan-bulan. Atur nuhun Bu. Terima kasih Pak. Bapak tadi sedikit ada yang saya skip, ternyata di slide-nya lumayan penting ya Pak ya. Ini adalah mohon maaf sekali Bapak, mohon nanti dikoreksi. Saya merumuskan keyakinan peserta didik jadi di keseluruhan ini di keseluruhan kelas akhirnya. Saya juga ini hanya coba-coba saja bagaimana saya merumuskan keyakinan peserta didik tidak hanya di kelas. Mungkin nanti kalau ada yang mau dirubah atau ditambahkan nanti Bapak boleh koreksi ya Pak ya. Ini adalah keyakinan. Nah, kalau keyakinan ini dibuat bermusyawarah dengan siswa, kemudian disetujui oleh siswa apa yang nanti siswa akan sepakati bersama. Kalau ini saya buatnya berdimensi pada 3P saja sih Pak. Hanya ditambahkan kalau di sini ada sopan santun termasuk ke bertakwa ya Pak ya. Jujur ya. Kalau jujur juga termasuknya kepada bertakwa. Kalau bertakwa kan kata Bapak itu luas ya Pak ya. Baik. Kalau bisa nanti ya ini lebih dispesifikasi ya. Karena misalkan begini, jujur itu misalkan coba kembangkan apabila menemukan uang teman, itu kan harus diberikanlah gitu ya ke guru gitu kan, gitu, atau ke teman kalau memang temannya sudah ada. Jadi lebih diperinci gitu. Jadi supaya sadar umpamanya tiap bulan ya, misalkan ada Dewi misalkan di kelas 12 itu ada uang misalkan terjatuh lalu diambil oleh dianya, kan dia akan terpanggil motivasi intensif. Oh ini kesepakatan saya bahwa uang yang ditemukan itu harus saya kembalikan gitu kan, itu jadi lebih itu lagi lah kalau disiplin bisa kan, nah dijabarkan gitu. Satu saja lah ya, jangan terlalu banyak gitu. Apa target misalkan di semester inilah untuk penanaman dalam tanggung jawab, untuk ditanamkan dalam disiplin. Satu aja dijelaskan. Itu disiplin misalkan hukum dia apa dan ayah merdeka belajar sebetulnya sama membuat kesepakatan. Naon sih anu teresep patata gitu ya. Upami keluar sok salah jalan sadar tutup berpato
dan si mama kapungkur patah kan menuju alit upami keluar di bumi terus mantotnya dasar buntu. Nah itu kan, jadi setiap anak keluar tahu bahwa harus tutup pintu gitu ya itu. Nah itu juga seperti itu Bu, mungkin itu saja lah. Jadi kalau gotong royongnya kan terlalu global. Misalkan gotong royong apa satu ada bidik gitu ya, apa yang ingin dicapai di dalam kesepakatan itu gitu. Atau non Bu? Alhamdulillah dapat masukan hebat dari Bapak. Ya Pak, nanti akan saya perbaiki bersama-sama mungkin supaya keyakinan peserta didik ini betul-betul tertuju dengan keyakinan peserta didik ya Pak ya. Kalau di kelas keyakinan kelas saya ini yang sudah saya sepakati itu seperti ini Pak. Memang banyak yang mereka harapkan, tetapi kalau saya sendiri merumuskan sih mengikuti pembelajaran dengan senang hati, misalnya tidak bermain HP, masuk keluar kelas dengan izin, ataupun tidak mengobrol dari saat di kelas. Saya itu dirangkum pada satu poin, yaitu mengikuti pembelajaran dengan senang hati. Nanti saya akan instruksikan seperti apa dengan senang hati itu. Oh ternyata harus dijabarkan juga ya Pak ya. Kalau melihat apa yang sudah dikembangkan ya, bukan tentang keyakinan kelas hasil yang sudah disepakati ya. Ini saya sudah cukup lah Bu, sudah cukup. Cuma maksud saya mungkin harus punya satu anekdota saja lah ya, catatan harian gitu. Jadi sejauh mana gitu anak-anak bisa melakukan kesepakatan ini. Kalau tidak misalkan kenapa di sini ada budaya 5S ternyata anak-anak camerut gitu. Itu kan perlu ditindaklanjuti melalui mungkin tiga institusi ataupun dengan strategi tersendiri pula secara diketahui. Itu saja, ini sudah bagus Bu, tinggal udah dipampang belum ini? Belum. Ini cepat bikin out saja atau nanti divalidasi lagi sama anak-anak. Oh iya, ya jadi perbaikannya jangan kebulela ya, jangan kebubulan, perbaikannya ke anak-anak gitu ya. Jadi kita kan sepakatnya dengan anak-anak gitu ya itu. Adapun tentang itu dan ininya ya yang namanya strategi, jadi nggak terlalu harus. Jadi ulah ham bagaimananya kita percaya diri. Kok bulan koyokan terus si bulela bisa kan teh. Ya apa-apa, biarin aja, tapi bisa dilaksanakan itu saja Bu. Ini sudah cukup, tinggal divalidasi lagi dengan kelas ya, mana yang menurut mereka merasa berat, hapus dulu gitu kan, mana yang mereka siap untuk sepakati, itu saja. Ya terima kasih. Siap. Nah untuk rekan-rekan supaya perimbasan apa yang sudah saya berikan itu nanti kita sama-sama membuat keyakinan kelas ya. Kalaupun ada yang belum paham bagaimana cara membuat keyakinan kelas, di sini saya sudah ada cara-caranya, dan nanti setelah kegiatan ini kalau ada waktu luang mari kita sama-sama membuat keyakinan kelas. Kalaupun sulit diaplikasikan Pak, alhamdulillah Pak enak kita biasakan Pak, lumayan sangat biasa, tapi lumayan ngertos, tapi ada beberapa yang belum mengerti. Kadang-kadang saya tanyakan ke Borstu, kadang-kadang tanyakan ke Borela, tapi sejauh ini pemberhasilan saya mempelajarikan Pak lumayan lah daripada kemarin ada hal saya nama biasa. Nah kalau misalnya ada kesulitan di pada ini namanya abi mah data biasa edit-editna sampai ke abikeun, tapi kita sama-sama merumuskan keyakinan kelas apa yang nanti dibutuhkan oleh kelas masing-masing, seperti itu ya. Setuju ya Bapak Ibu ya, biar nanti di kelasnya mempunyai kesepakatan. Nah nanti kalau ada anak-anak yang kira-kiranya melanggar keyakinan tersebut, nanti kita tarik ke tiga institusi dan tekankan bahwa keyakinan kelas seperti apa yang sudah kalian langgar atau kalian lakukan. Seperti itu Ibu Bapak yang saya hormati, Ibu Bapak guru hebat, terima kasih atas waktunya yang sudah bersedia mensupport dan mendukung saya dalam melaksanakan tugas destinasi kali ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan terhadap dukungan terbesar kali ini dapat
digantikan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesehatan, juga kita sama-sama terus dukung Abdi, Rajo Abdi bagaimanapun caranya. Bila perlu ada kesalahan dalam diri saya, ada yang kurang-kurang, silakan boleh saya perbaiki sama-sama, saling mengingatkan seperti itu ya. Mungkin itu saja sih Bapak dari saya. Terima kasih atas segala sesuatunya. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya boleh minta tepuk tangan untuk Ibu Bella. Sebelum ditutup, ada yang ditanyakan dari Bapak atau Ibu? Bapak, Ibu? Cukup? Oke. Terima kasih kepada Bu Vera atas pemaparan tentang aksi nyata budaya positif. Semoga apa yang telah disampaikan dapat kita cerna dengan baik dan dapat menerapkan di sekolah. Acara demi acara telah kita laksanakan. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang telah dipaparkan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dilaksanakan dengan baik di sekolah kita. Akhir kata, saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan selama membawakan acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.